Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang ke-11, yaitu gaya kepemimpinan kepala madrasah. Kalau kemarin adalah tipe kepala madrasah, ada yang demokratis, ada yang laissez-faire, yaitu terlalu bebas, ada yang otoriter. Nah, sekarang kita membahas gaya kepemimpinan kepala madrasah. Ada macam-macam ini. Ini saya pisahkan yang dua. Yang atas ini termasuk yang positif, kemudian yang bawah ini yang negatif. Nah, yang positif adalah yang pertama adalah kepala sekolah menggunakan gaya persuasif, bujukan, ajakan. Nah, jadi setiap ada kegiatan maka dia mengajak bawahannya, guru-guru, staf untuk ikut berpartisipasi aktif. Bujukan ini bisa berupa memberi semangat pengabdian, bisa berupa berwujud materi, ya. Entah itu uang, entah itu konsumsi dan sebagainya. Yang jelas dia mengajak kepada bawahannya untuk aktif dalam kegiatan tersebut. Yang kedua adalah partisipatif, memberi peran kepada bawahan. Ketika ada contoh kecil, pengadaan sarana LCD ruang kelas. Kepala sekolah yang tidak partisipatif, maka dia akan membeli sendiri itu LCD itu dari toko elektronik. Tetapi kalau dia bergaya partisipatif, yang namanya pengadaan sarana itu adalah tugasnya wakil kepala sarpras, maka dia melibatkan wakil kepala sarpras. Contoh kecil lagi, tahun ajaran baru ada pengadaan seragam. Kalau seorang kepala sekolah yang bukan partisipatif, maka dia membeli kain sendiri. Tetapi kalau dia partisipatif, modelnya gitu, gayanya begitu, maka dia akan melibatkan bawahannya. Dia akan mencari mungkin bendaharanya, guru bendahara, guru perempuan yang lebih luas untuk memilih seragam, atau dia mencari bawahan yang lain, mungkin TU. Nah, ini namanya partisipatif. Yang selanjutnya ketiga adalah gaya inovatif. Seorang kepala sekolah selalu punya jiwa visioner, maju ke depan, pikiran ke depan. Dia selalu menemukan ide-ide baru, kebijakan-kebijakan baru yang tujuannya adalah untuk kemajuan madrasah. Misalnya ketika acara wisuda siswa kelas 3 misalnya, atau kelas 6 ya, atau kelas 3 MTS MA ya. Nah, ini dia wisuda itu punya ide, oh ternyata ini layak dijual, maka dia akan mencari promotor, cari iklan. Promosi itu menghasilkan uang, dan itu untuk kepentingan madrasah. Dia akan mungkin menggandeng perusahaan rokok, atau dia menggandeng perusahaan kaos, sablon dan sebagainya yang itu memberi keuntungan bagi madrasah. Dia selalu punya ide-ide yang cemerlang. Terus kemudian dia sebagai motivator gayanya. Dalam hal satu kegiatan, seorang kepala sekolah selalu memberikan motivasi, memberi semangat, spirit kepada bawahannya. Ketika ada satu kepanitiaan peringatan Hari Besar Islam misalnya, peringatan Maulid Nabi, karena dia sebagai kepala madrasah dan menunjuk ketua panitianya. Nah, ketika malamnya mungkin ada kegiatan lembur untuk membuat background
background acara. Seorang kepala madrasah karena ingin memberi motivasi, dia cukup hadir di situ. Ini sudah membuat bawahannya semangat. Apalagi dia membawa konsumsi jajan yang nilainya tidak seberapa. Itu satu semangat yang luar biasa dari kepala madrasah. Ditanya kendalanya apa, terus kemudian mengasihkan solusi. Nah, ini luar biasa kepala madrasah. Kemudian kepala madrasah gayanya edukatif. Ketika dia menemui kesalahan, kekeliruan dari anak buahnya, dari bawahnya, dia tidak langsung marah. Memang namanya orang itu berproses. Maka dia membina, mendidik bawahannya tersebut agar tidak melakukan kesalahan lagi dan diberikan masukan-masukan, kritik-kritik dan saran yang membangun agar dia bisa lebih maju, tidak melakukan kekeliruan lagi pada kegiatan selanjutnya. Terus kemudian gaya retrogresif. Ini yang negatif ya. Jadi ada seorang kepala madrasah itu yang punya sifat retrogresif. Tidak mau bawahnya itu maju. Contohnya adalah misalnya guru inginnya adalah meningkatkan studi lanjutnya. Dia sudah S1 tapi pengen S2. Ada model kepala madrasah yang selalu tidak mengizinkan gurunya untuk sekolah studi lanjut, untuk kuliah studi lanjut. Kenapa? Nanti akan melebihi dirinya dalam hal kepangkatan, dalam hal gelar, atau mungkin kemampuannya, keilmuannya. Nah ini kan dia tidak ingin bawahnya maju, menghambat dia. Terus kemudian naratif. Seorang kepala madrasah hanya banyak bicara, tidak banyak perbuatan dan tingkah laku yang dia lakukan yang sesuai dengan arahannya. Istilahnya NATO. No action, talking only. Tidak ada aksi tapi hanya bicara. Nah ini ada ini yang model ini. Dia memberikan dalam rapat dinas itu pentingnya disiplin, pentingnya tanggung jawab. Tapi itu hanya di mulutnya saja, lip service. Ternyata dia sendiri sering terlambat dan kurang bertanggung jawab dengan kepemimpinannya. Terus kemudian ada yang model inspektur, protokoler. Seorang pemimpin yang terlalu gila hormat. Semua bawahannya harus menghormatinya. Tidak ada saran, kritik, masukan itu dianggap tidak menghormati. Semuanya dibungkam. Dia terlalu gila hormat. Ada yang modelnya investigatif. Selalu curiga dengan bawahannya. Ini menyebabkan bawahan tidak maju karena dia menjadi was-was dan khawatir kalau terjadi kesalahan sehingga nanti kena damprat, kena marah kepala madrasahnya. Terus kemudian ada yang terakhir itu model kepala madrasah yang menggunakan gaya represif. Menggunakan tekanan-tekanan, ancaman-ancaman. Ada gurunya yang tidak aktif mengikuti kegiatan, langsung diancam. Nanti pangkatnya tidak dinaikkan, nanti akan pangkatnya diturunkan. Nanti tidak diikutkan kepanitaan lagi, nanti akan dimutasi. Nah ini ada berbagai gaya yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan Anda nanti calon pemimpin, calon kepala madrasah, kepala sekolah, gunakan gaya-gaya yang positif. Jangan sampai kita itu menggunakan gaya kepemimpinan yang negatif sehingga itu menyebabkan kemunduran satu lembaga dan lembaga itu tidak bermutu, tidak maju. Demikian materi kita akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.